saya. Oke, seperti yang kamu nampak, tajuk dia hari ini sama cerita seram. Ya, cerita seram. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya karena subscribe itu gratis, guys. Oke, guys. Jangan tunggu lama-lama lagi, kita mulai saja. Oke, guys. Kita mulai mood seram. Bah! Oke, guys. Terkejut kamu, terkejut. Oke guys, hari ini saya mau cerita seram tentang saya dengan adik saya masih kecil. Masa tuh umur saya 11 tahun dan adik saya 10 tahun kalau tidak silap. Sebelum itu saya kasih cerita dulu tentang seram adik saya, baru saya kasih cerita tentang saya, oke? Masa tuh saya balik dari sekolah, tapi kan saya terus menyinggah tanpa saya punya cousin, bayangkan, tanpa pengetahuan saya punya orang tua. Saya menyinggah sana terus saya tidur sana satu hari. Siuknya saya tidur tempat cousin saya, tanpa ingat apa-apa di rumah, di kampung halaman saya nih, di kampung halaman saya cerita nih, di kampung halaman saya di Talantang 1, Kota Marudu. Oke, kampung halaman saya di sana. Dan cerita dia macam begini. Masa tuh saya tidur tempat cousin saya, dan malam tuh masa di rumah mama saya, rumah orang tua saya lah. Di sana kan rumah kami dulu rumah biasa, bukan rumah ampai, rumah yang ada tiang tuh, dan tiada elektrik, cuma bertemankan dengan lampu pelita sejadi saya di rumah itu. Dan masa itu mama saya pergi membeli, kalau tidak silap saya pun tidak tahu lah jam berapa, jam 9 atau jam 10 saya pun tidak tahu. Mama saya pergi membeli di kedai, tapi kedai itu dekat saja, sini kedai dan sini rumah kami dekat saja, tidak berapa lama jalan kaki, tidak jauh. Dan masa tuh kan adik saya di rumah karena ketinggalan yang berteman dengan lampu pelita saja. Kebetulan mama dengan adik saya saja di rumah. Dan masa tuh adik saya tengah makan. Lepas tuh dia nampak ada tangan melambai. Bayangkan tangan tuh macam hangus terbakar. Nah, adik saya cakap tangan tuh hitam, macam hangus terbakar. Masa tuh tangan tuh melambai, adik saya mana lah tahu tuh apa. Kan tempat adik saya makan tuh sini meja makan, dan sebelah kanan tuh bilik abang saya. Bilik abang saya mungkin tidak berkunci, jadi tingkap dulu tuh mana ada yang macam sekarang tuh ada tingkap, ada sliding semua tuh, yang ada apalah semua. Tapi dulu kan rumah kami rumah papan, jadi rumah tingkap tuh guna kayu saja begitu, dan guna kain bikin tutup. Jadi ada tangan lambai adik saya macam tangan hangus terbakar. Sempat lagi dia makan konon satu suap. Lepas tuh adik saya pikirlah di dekat kan rumah kami tinggi, jadi rumah kami tuh ngangam dekat dengan kubur. Depan rumah kami kubur sudah. Nah, terus tuh adik saya nampak tangan tuh melambai sudah. Tidak lama makin begitu melambai dengan dia. Nah, bayangkan rumah kami itu tinggi. Lepas tuh dia lompat sih dari tangga tuh, dari atas dia lompat pergi bawah. Nah, bayangkan umur 10 tahun lompat pergi bawah. Terus dia lari pergi kedai kejar mama saya. Kesian juga adik saya masa tuh. Nah, itulah cerita dia. Dan
sorry guys, tadi habis pula cas telepon saya. Aduh. Dan apa tadi saya cerita? Lupa sudah. Nah, oh ya, dan kan sudah saya lompat dari dia lompat dari atas rumah pergi bawah, dia kejar mama saya pergi kedai. Nah, lepas itu mama saya cakap, kenapa? Tadi saya diam saja. Sekali sudah dia naik di rumah tuh, baru dia cerita mama saya. Kasihan juga adik saya. Oke, lepas itu cerita saya masa saya tempat anti saya. Oke, masa tuh kan saya susah jarang, masa saya kecil-kecil susah untuk saya tidur malam. Dan kalau ndak silap masa kecil-kecil tuh masa jam 3 ke jam 2 saya masih bangun, saya masih terjaga dari tidur saya. Lepas itu saya tidur lah, saya tengok orang yang tidur, saya tengok anti saya tengok saya punya cousin tuh, anak anti saya. Saya tidak kasih tahu nama dia siapa, tapi anak anti saya. Saya tengok begitu, saya tengok orang. Terus saya begitu, saya duduk, saya begini. Terus cakap sendiri dalam hati, kenapa saya tidak dapat tidur, kenapa orang lain dapat tidur tengah malam. Saya cakap begitu dalam hati. Lepas itu saya tengok ada orang. Kan dulu kami tidur bampai-ampai. Nah, sini anti saya, sini laki anti saya, dan anak anti saya dekat dengan saya, 2 orang tuh. Saya tengok sih begitu. Lepas tuh sekali tuh tengah malam saya dengar macam, saya pikir kan dorang ada kucing 2 ekor, jadi saya tengok begitu, apa yang bising saya dengar, tapi bukan juga kucing. Terus tuh tidak tahu lah macam bunyi dia, tapi saya tidak ingat berapa, tapi bunyi itu macam kucing tapi bukan kucing. Macam mana tuh? Terus tuh anti saya tengok, sekali anti saya terbangun, saya pura-pura tidur. Bayangkan pura-pura tidur. Lepas tuh anti saya tidak tahu anti saya gimana. Lepas tuh anti saya pikir, sekali anti saya sudah balik dari dia bangun tuh, terus dia tidur lagi. Lepas tuh saya pura-pura begitu kata, bayangkan yang dulu budak-budak takut kena marah. Begini mata saya, tengok begitu orang. Lepas tuh beberapa menit kemudian saya dengar macam ada yang mencakar-cakar di dinding. Bayangkan ada orang macam cakar-cakar di dinding. Tapi saya diam saja, macam yang saya dalam hati saya, apa tuh tahan kucing cakar-cakar dinding begitu. Lepas tuh yang saya peliknya, macam mana kucing boleh naik atas cakar begitu kan? Macam mana kucing? Selalu kucing kan di bawah juga cakar begitu, bukan di atas. Jadi itu di atas. Lepas tuh ngam saya tidur, tingkap dia tuh di sini dan kepala saya di sini. Nah, atas kepala saya tuh tingkap. Jadi yang mencakar tuh dekat tingkap mencakar tuh. Lepas tuh saya pun apa tuh? Terus tuh tiba-tiba saya nampak macam ada bayang-bayang limpas. Terus saya tutup mata begitu. Penakut kan, begitulah. Terus tuh ada macam bayangan yang terus begitu. Begitu. Nah, itulah dia. Sekali yang pagi-pagi bos cerita anti saya. Nanti saya pun cakap, sudah biasa, memang harus begitu selalu. Nah, itulah dia cerita dia guys. Oke guys, thank you. Saya minta maaf kalau video ini ada tekat-kat, sebab
ada lain yang cakap lain-lain. Sorry kalau ada tepat-cut video nih. Oke guys, terima kasih karena sudah menonton video saya. Oke, kamu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, bye bye. Jangan lupa tengok video saya yang lain. Oke, bye bye. Thank you.